bagaimana arus informasi biologi, ya. Yang pertama, bagaimana diwariskan kepada keturunannya, bagaimana informasi biologi itu menjadi bermakna. Kalau diwariskan, kita bilang ada replikasi. Ya, tadi itu diwariskan kepada keturunannya, direplikasikan, meiosis, masuk replikasi. Bagaimana informasi tersebut, bagaimana informasi biologi tersebut bisa melangsungkan satu pekerjaan biologi, kita bilangnya ada yang namanya sintesis, kemas. Mana namanya kemas? Sintesis apa namanya, Nak? Sintesis protein, Pak. Ya, berbekal itulah kita menganalisis materi genetik. Untuk penyegaran, silahkan klik ini. Pewarisan sifat, ya, atau hereditas itu penurunan sifat dari tetua kepada keturunannya. Yang mempelajari tentang penurunan sifat ini kita bilangnya ilmu genetika. Tadi sudah dijawab, sifatnya diwariskan kayak mana caranya? Dengan cara replikasi melalui gametogenesis. Itu ada di mana? Itu di inti sel. Semua materi yang semua makhluk, kita bilang partikel yang ada materi genetiknya bisa melakukan satu fungsi biologi. Entah itu virus yang punya cetakan, yang punya materi biologi, cuman dia harus pakai mesin biologi dari inangnya. Entah itu bakteri, makhluk hidup sederhana, prokariot, yang memang kromosomnya tidak diselubungi inti, ya, entah itu eukariot seperti kita. Dalam inti sel ada kromosom, kromosom itu molekul DNA, DNA deoksiribosa nukleik asid yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Kenapa bilang ada sebagian atau seluruh materi genetik? Nah, kita balik lagi, yang eukariot yang kayak kita, kromosom kita ada berapa? Kromosom manusia ini ada berapa banyak, Nak? Clarissa Rahmah. Iya, Pak, izin menjawab. Jadi kromosom manusia itu ada tergolong jadi dua jenis. Ada autosom berjumlah 22 pasang dan gonosom yang berjumlah 1 pasang. Jadi totalnya ada 46, Pak.
Ya, Atau 23 pasang. 23 pasang. Berarti sebagiannya, jadi ada 23 kromosom. Kalau keseluruhannya kita bilang itu genom. Entah itu materi genetik yang ada di inti sel, entah itu materi genetik kalau kita yang ada di mitokondria. Kalau di tanaman ada juga materi genetik di dalam kloroplas. Punya materi genetik, punya DNA. Saya pernah cari sendiri, nak, karena saya termasuk yang nggak pernah percaya begitu saja tulisan manusia. Manusia ini cuma makhluk toh, begitu? Sepakat? Sepakat, Pak. Cuman kita ini makhluk paling sempurna. Jadi omongan manusia saya nggak masuk di otak saya. Saya sepakatnya ikut peraturan Tuhan dalam kitab suci saya tentunya. Zaman tahun 2010 saya waktu awal-awal S2 lagi seneng-senengnya belajar molekuler di biotek. Beres sholat bersih kan, otak masih pres-presnya, belum menikah. Terlintas begitu saja. Ada nggak sih hubungannya kromosom manusia itu dengan kaitannya tulisan Tuhan bahwa saya ini makhluk paling sempurna? Oh iya, ada ini aplikasi yang terpercaya untuk Al-Quran. Saya searching, nak, di situ. Saya searching kata manusia. Nah, dapat keluar banyak. Saya sortir. Kalau yang jamak itu saya tinggalkan. Berarti manusia gitu. Kalau hanya ada satu kata manusia, baru saya hitung. Saya cuma hitung aja, nak, kata manusia dalam Al-Quran, dalam kitab suci saya. Tahu kalian ada berapa? Ada 23. Nggak mungkin secara kebetulan kromosom kita ada 23 pasang. Dan ini nggak ada saya baca buku dari mana. Saya cari sendiri, terlintas sendiri dalam benak saya. Dari situ saya berpikir perangkat hidup ini, kromosom ini, materi genetik kita, ini yang bikin kita jadi makhluk yang sempurna. Seperti itu. Coba-coba. Ya. Nah, lanjut. Dalam sekuen, dalam untai itu sekuen. Dalam untainya kromosom, itu ada bagian-bagian tertentu. Potongan tertentu itu yang disebut dengan gen. Itu berhubungan dengan pewarisan sifat terkait aktivitasnya. Jadi seluruh aktivitas biologi, entah itu metabolisme, entah itu perubahan hormonal, entah itu sistem imun, itu diatur sama sekuen tertentu yang disebut gen, di mana itu tentunya nggak berjalan sendiri dong. Nah, bukan hanya satu gen yang menentukan satu aktivitas, banyak sekali. Di website saya ada saya masukkan jalur metabolisme
dalam satu jalur saja, contoh lah, seperti ini. Ini baru satu gen, nak. Satu klik ini satu gen, satu kode ini satu gen. Satu aktivitas, satu protein. Ini banyak sekali. Belum lagi pengaturan yang dipengaruhi faktor lingkungan untuk satu ekspresi genetik. Dah, nggak usah pusing-pusing. Jadi kalian cukup tahu aktivitas makhluk hidup itu melibatkan ekspresi genetik. Ekspresi genetik itu sintesis protein. Sifat yang tampak diatur dari genotip, ya, dan lingkungan 50-50 serta interaksi antara keduanya. Di sini orang bilang dogma sentral biologi. Kita ngomongin sintesis protein. Silahkan kalian klik sendiri linknya. Cari link itu cari yang terpercaya ya. Bagaimana aktivitas biologi dikendalikan? Kromosom dibalut oleh protein histon dan non-histon. Kalau dia berceceran begitu saja panjang sekali. Saya contohkan bakteri. Bakteri itu ukuran materi genetiknya, ukuran kromosomnya 1200 kalinya ukuran bakterinya. Secara molekuler, transkripsi ada faktor inisiasinya. Faktor transkripsi. Menempel pada tempat yang tepat.
Berubah konformasi. Kalian ingat, di dalam sel itu hanyalah cairan-cairan dan molekul-molekul. Kalian bayangkan itu molekul 3 dimensi dengan kemampuan energi aktivasi tertentu. Jadi dia akan bereaksi kalau sesuai dengan prinsip kerja enzim lock and key, kalau dia berada pada energi aktivasi yang bersesuaian. Ribet isinya sel, itu yang mengaturnya. Kerja di dalam sel udah seribet ini, kalian cuman mau malas-malas, alangkah nggak berguna hidup kalian. Nyambung nggak? Ya, udah dibikin Tuhan susah-susah, terregulasi secara spesifik dari umur tertentu sampai umur tertentu, ekspresi genetik ini. Tahu-tahu cuman cengar-cengir posting YouTube, bisa TikTok, orang gila. Saya nggak setuju dengan istilah tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Jangan hidup kalau nggak berguna, mah. Nyambung. Satu semester nak mempelajari ini. Ya, ini secara garis besarnya telan bulat-bulat proses ini. Karena proses ini akan sangat mempengaruhi kalian mau menganalisis apa nantinya. Iyalah pula. Ini poli A, ini pada eukariot. Siapa yang bikin istilah, yang memviralkan istilah itu? Saya kok jadi sakit hati. Tetaplah hidup walaupun kamu tidak berguna. Apa kali? Dah, bahas yang lain. Messenger RNA, exon dan intron, telan-telan lah sama orang ya. Ini dari Nature, nah bukan dari abal-abal saya carinya. Mulai masuk proses translasi.
membentuk konformasi. Ya, pelipatan pertama, pelipatan kedua, pelipatan ketiga, melipat subunit bergabung menjadi subunit. Penspesifikan katalis, penspesifikan enzim hasil ekspresi. Kita kenal enzim, ada sisi kofaktor, ada sisi koenzim, di mana antara keduanya bisa berfungsi sebagai inisiator, aktivator, bisa berfungsi sebagai represor. Yulia Puspita yang mengawali izin untuk ke toilet, mana orangnya? Sudah beres dari toilet, Yulia Puspita? Baru diikuti oleh Siva Fakhirah Siregar, Kemas Yahya Abdillah, Frida Liana, Fasya Azahra. Saya pengen tanya sama Yulia, mana orangnya, Nak? Masih gelap kamu ini, Yulia Puspita. Kamu tutupin kertas apa? Kertasnya ketiup angin pula. Iya Pak, mohon maaf saya baru selesai ke toiletnya. Iya, oke, nggak apa-apa. Jadi tadi itu di video tadi itu saya cuman ngasih tahu apa proses sintesis protein. Yang kamu tahu proses sintesis protein itu seperti apa? Sepengetahuanmu apa? Yang bisa kamu omongin? Proses. Yang setahu saya kalau proses sintesis protein itu pakai melibatkan RNA sama DNA, Pak. Terus terjadinya itu di ribosom subunit besar dan kecil. Tahapannya secara garis besar, tahapan-tahapannya, urutan-urutan sampai terjadinya sintesis protein, tahapan besarnya. Ada memfotokopi, ada menerjemahkan. Gitu, Nak. Transkripsi sama transkripsi sama translasi, Pak. Translate, penerjemahan. Jadi banyak sekali, Nak. Ada faktor-faktor inisiasi, banyak enzim yang bekerja, jadi banyak regulasinya.
Dimana kalau di sini faktor-faktor inisiasi itu nggak dikasih tahu, ada represor, ada aktivatornya, itu banyak sekali prosesnya yang mempengaruhi. Tolong diingat, fenotip itu bisa ada karena 50% dari faktor genetik, 50% dari faktor lingkungan. Kalau cowok duduk-duduk, kumpul-kumpul, tahu-tahu ngedip sendiri, itu agak aneh. Tapi kalau cowok melihat cewek cakep, ngedip-ngedip, nah itulah ekspresi genetik. Gitu. Ada faktor lingkungan yang membuat matanya jadi ngedip-ngedip seperti itu. Mata ngedip banyak sekali yang dikerjakan. Aktin miosin dilenturkan dan dimampatkan. Panjang sekali aktivitasnya. Udah, saya cuman kasih tahu itu, saya balik, saya share lagi. Ini secara garis besarnya, nanti saya kirim filenya ya, apa enzim-enzim yang bekerja. Jadi kenapa orang-orang sekarang menganalisis, apalagi men-screening satu proses yang berkaitan dengan makhluk hidup, itu pakai menganalisis sekuen DNA ataupun RNA. Kalian tahu berarti kan? Karena pengendalinya, blueprintnya adalah DNA, pengendalinya, ekspresinya yang membuat suatu perlakuan, suatu proses itu, suatu aktivitas itu terjadi. Tangkap sampai di situ. Entah itu orang biologi medik, entah itu orang biologi apa, mikrobiologi apa, fisiologi, ya, ekologi, semuanya sekarang mengkaitkan dengan aktivitas materi genetiknya. Itu semua sudah ada. Oke. Contoh, saya kebetulan men-screening waktu S2, men-screening penyakitnya udang. Walaupun udang itu mentah ya masih halal, mati ya masih halal, gitu. Saya men-screening penyakitnya, ada Vibrio. Nah, dasarnya materi genetik itu khas, ya. Walaupun gen itu universal, gen itu ditaruh di mana aja, tetaplah seperti itu. Kecuali dengan modifikasi, dengan sedikit modifikasi, entah itu dari ada di DNA-nya atau modifikasi dalam konformasinya. Ya. Kita bisa lihat di sekuen DNA. Sekuen DNA ada yang spesifik mencirikan spesies tertentu, ada yang spesifik mencirikan gen yaitu gen tertentu. Kalau kita mau mencari patogen dalam darah, misalnya protozoa, berarti apa yang harus dilakukan Muhammad Yusa? Mau saya ulang pertanyaannya? Bagaimana, Pak? Nggak nyimak lu ini. Kalau kita mau menemukan, menganalisis pasien ini kena malaria
apa enggak? Berarti malaria itu protozoa, no? Plasmodium? Plasmodium apa? Plasmodium malaria, no? Nyengir lah. Oke. Di materi genetiknya itu ada dua bagian besar untuk pencirinya. Ada sekuen spesifik spesies, ada sekuen spesifik gen. Sekuen spesifik spesies itu spesifik untuk dia. Plasmodium malariae. Plasmodium yang lain enggak ada. Ada yang spesifik gen. Gen itu universal, nah. Seperti itu. Jadi kalau kita mau mengetahui orang ini kena malaria benar apa enggak, apa cuman tanya-tanya aja, kamu sakitnya jam berapa, terus tuh panasnya jam berapa, ngehek gua, iya, panasnya berapa jam sekali, selip-selip orangnya salah ngomong, salah lah kalian analisa, gitu kan? Salah lah kalian kasih obat, taunya dikasih obat mencret, bahasanya gitu. Spesifik pakai apa? Analisis pakai materi genetiknya. Ambil bagian spesifik spesiesnya Plasmodium malaria. Itu yang mau saya tanyakan. Habis itu saya lanjut nanya lagi, mumpung kamu lagi menyimak. Jadi kalau kita mau menganalisis sekuen DNA spesifiknya, yang kita lakukan apa, nak? Terserahlah kamu jawab apa, yang penting bunyi, nak. Saya ini kalau saya ngajar, di mana-mana saya ngajar, saya paling malas ngomong sendiri. Mungkin kita lakukan hapusan darahnya, Dok. Apa? Hapusan darah. Hapusan darah, diambil darahnya. Pertama gitu. Iya, Pak. Ya. Habis itu diapain? Lalu kita analisis untuk darah lengkapnya gitu, Pak. Itu bisa spesifik, dari situ kamu bisa spesifik tahu bahwa ini adalah Plasmodium, bahwa di dalam darahnya pasien itu ada Plasmodium malaria. Jadi dilihat di mikroskop itu ada Plasmodium, mungkin kemarin ada Plasmodium falciparumnya atau vivax-nya gitu, Pak. Plasmodium. Berarti masih pakai atau dong kamu ngomongnya. Oke, vivax, oke, falciparum, ya. Malaria, ya kan? Oke. Berarti itu masih dalam tingkatan genusnya, nak. Ya, bagaimana caranya kamu supaya kamu dapat tahu itu spesies apa? Danson bisa bantu? Habis dapat darahnya diapain? Ya, Pak. Tes. Mungkin bisa pakai ELISA, Pak. ELISA, enzim link apa ya? Imunosorbent assay gitu ya? Iya, Pak. Itu berbasis epitop paratop. Itu bisa juga, cuman itu berbasis ekspresi genetiknya kan. Ekspresi genetik bisa berubah, bisa terkondisi. Kita ngomong enzim, kita ngomong protein, beda suhu dia terdenaturasi, tinggi suhu dia terdenaturasi, berubah konformasi 3 dimensinya, berubah nggak paratop epitopnya? Ada kemungkinannya berubah. Begitu ya. Suhu rendah terinaktivasi, berubah konformasinya, nak. Kita ngomongin konformasi lah, ngayal-ngayal lah kalian tuh. 3 dimensi, enzim. Ada websitenya. Gitu, nak. Makanya spesifik itu kita melihat sekuen DNA spesifiknya yang saya bilang tadi.
tahapannya yang ngambil DNA-nya dong, ngambil DNA-nya itu pakai ekstraksi. Saya mau tanya lagi, besok kalian itu ada praktikum ya? Kelas ini ya yang praktikum PCR ya? Iya, Pak. Ya, saya minta tolong satu orang biar ada yang bantu video. Saya udah diskusi sama Dokter Sajili. Biar kalian tuh nggak cuma hawar-hawar ngedengerin orang ngoceh aja. Jadi kawan kamu bisa saya suruh klik, kawan kamu bisa lihat PCR, gimana konfirmasi hasil PCR gitu-gitu. Salah satu siapa yang mau jadi ini korbannya menemani saya di UPT LTSIT. Besok siapa kira-kira yang bisa, yang mau? Nggak cuman alatnya aja, nak, di sini. Maaf. Alatnya kepake semua, nggak cuma nyangkrak jadi pajangan doang buat audit doang. Siapa, Danton? Iya Pak. Maksudnya ngevideoin gitu ya Pak ya? Jadi zoom ke sana lokasinya gitu Pak? Iya. Mungkin bisa saya Pak. Ya, nanti kita sepakati satu orang. Lanjut. Tadi kita ngambil DNA. Nah, ngambil DNA berarti kita melihat secara keseluruhan komponen-komponen entah organik, entah anorganik yang ada di dalam sel, gitu. Dan kita cuma mau ngambil DNA-nya saja, seperti itu ya. Kita ambillah itu DNA-nya saja. Kita bilang itu ekstraksi DNA. Ini saya anggap selesai. Nanti dulu. Saya mau sharing, saya masih file Word ini kan? Masih, Pak. Masih ya? Iya, Pak. Aturan-aturan dalam dogma sentral secara keseluruhan tuh sekarang udah ada 4. Pertama aturan standar, yang kedua aturan spesial, yang ketiga aturan tak diketahui, 4 itu aturan sintesis. Sintetis, kita bisa mensintesis. Ya. Aturan standar tadi DNA, mRNA, protein. Aturan spesial ada proses transkripsi balik RNA menjadi cDNA dengan enzim reverse transkriptase. Kalian tahunya reverse transkriptase di virus RNA dependent DNA polymerase. Jadi RNA itu dibalikin menjadi DNA, komplementari DNA, pakai enzim ini. Ya, pengetahuan ini mengantarkan kita bisa mengekstrak, menganalisis gen. Kita ambil RNA-nya dibalikkan dulu jadi cDNA, dapat cDNA 1 gen secara lengkap. Dalam prosesnya apakah dia mau dianalisis jumlahnya, jumlah transkripsinya dalam hal ini bisa mewakili ekspresinya, bisa juga dia diambil disisipkan. Kita bilang rekayasa genetika, masukin ke makhluk yang mana. Kita cobakan. Walaupun semuanya itu banyak prosesnya, banyak yang harus dipelajari karena transkripsi ada modifikasi pasca transkripsi, translasi ada modifikasi pasca translasi, yang semuanya ada perbedaannya. Prokariot, eukariot, eukariot pun ada perbedaannya. Fungi dengan manusia ada perbedaannya, seperti itu.
mirip-mirip ekspresinya, cuman isi-isinya, tambahan-tambahannya itu ada bedanya. Kita ngomongin enzim. Ada lagi RNA direplikasikan jadi RNA lagi, itu namanya RDRP, RNA dependent RNA polymerase, itu yang dipakai untuk COVID ini. Entah ya, lupa saya aturannya WHO apa CDC itu awal dulu. Dan awalnya COVID dulu itu saya bilangnya bahwa kita harus mengecek dengan real time PCR khusus untuk spesies, khusus untuk virus yang ada yang menginfeksi ras kita. Bahasanya menginfeksi di Indonesia. Dan ternyata benar toh, gampang virus bermutasi, gampang toh, benar toh, ada 2 variannya untuk yang Indonesia. Seperti itu. Itu jadi rujukan untuk analisis COVID dengan real time PCR. Ada lagi DNA langsung menjadi polipeptida, ya. Udah pernah dikerjain orang, pernah. Kapan? Lah zaman dulu, lah zaman dulu. Seperti itu. Ini dasarnya kita mau menganalisis biomolekuler. Analisis karakterisasi, analisis keragaman spesies, kita bisa mencari sequence spesies spesifik, ya. Nanti di materi praktikum bioinformatika, kalau saya dikasih, saya akan bagi sama kalian cari gennya gimana. Sekarang kan sudah dikumpulin orang, ya, cari gennya, cari sekuennya gimana. Sudah ada yang kasih tahu, apa Dokter Sajili, apa Dokter Evi? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Kuncinya kalian jangan sulit menganalisis keragaman spesies. Kita cek bagian spesifik DNA untuk keragaman spesies. Ada bagian spesifik untuk gen universal, bagian yang konsep atau terjaga. Itu untuk cari gennya. 2 itu dasarnya. Kalau kita mau melihat contohlah, saya dengan Pak Sajili mencari bagian mana yang bermutasi, dalam hal ini tersubstitusi dari kromosom manusia, ya. Bedanya antara orang Jawa yang ngerokok sama orang Jawa yang enggak ngerokok. Yang dikaitkan dengan, tahu PPOK nggak kalian? Saya itu lupa. Apa? Zofarina, kamu yang ngangguk, no? Itu penyakit paru obstruksi kronis, Pak. Iya. Bareng-bareng dengan Ibu Dokter Paru itu siapa sih namanya ya? Dengan Ibu itu juga. Ya, Ibu Retno, Allah Akbar, saya lupa, no. Udah lama gitu. Dokter Retno mengecek sekuen gen Adam berapa ya? Adam 33. Kalau Pak Sajili mengecek sekuen HHIP. Di sekuen genomnya, di bagian gen HHIP tersebut terlihat ada satu substitusi yang berbeda nyata antara orang Jawa yang nggak ngerokok dengan nggak ngerokok. Implikasinya apa? Bagian yang berbeda tersebut, ya, bagian yang bermutasi tersebut bisa dijadikan penanda molekuler
untuk diagnosa awal dia ini terindikasi PPOK apa enggak. Kayak gitu. Ada lagi orang melihat banyaknya ekspresi gen tertentu. Orang melihat banyaknya ekspresi gen tertentu yang dikaitkan dengan perlakuan pemberian obat. Ekspresi gen apa yang meningkat terus-menerus? Karena ekspresi gen ini terkait dengan metabolisme, terkait dengan kemampuan penyerapannya, terkait dengan bisa atau tidak obat tersebut apa ya bilangnya bekerjalah kita ngomongnya seperti itu. Kita lihat banyaknya ekspresi gennya. Kalau kita melihat banyaknya ekspresi gennya, kita menganalisis RNA-nya. Itu yang pakai metode zaman sekarang ada namanya real time PCR. Kalau DNA sebenarnya pakai PCR juga sudah bisa, tapi yang lebih valid itu pakai real time PCR. Ngomong PCR, udah ada yang kasih pengantar belum? Masalah polymerase chain reaction. Udah pernah ya? Teknik itu dipakai untuk memperbanyak sekuen tertentu yang kita pilih, memperbanyaknya di luar sel. Besok saya kasih lihat videonya, besok saya coba kasih lihat prosesnya sampai menganalisanya. Dimana kalau sekuen tertentu yang kita pilih itu berhasil direplikasi, kalau PCR kita ngomongnya diamplifikasikan, akan ada banyak sekuen tersebut di dalam botolnya. Banyak atau sedikitnya sekuen tersebut kita konfirmasikan dengan mengalirkan DNA tersebut di buffer yang bermuatan, ditaruh di gel itu berfungsi sebagai jaring jalanya, dia bermigrasi sesuai dengan muatannya DNA. DNA bermuatan apa? Nah, itu dulu. Baby, saya mau lihat wajahmu, Baby Kelly. Dia. DNA Yap. bermuatan. DNA itu bermuatan nggak? Iya, Pak. Ya. Dia bermuatan apa? Muatan listrik. Itu ada positif sama negatif. Nah, pilih salah satunya. Kemungkinan benarnya kamu 50-50. Nggak tahu ya? Beda. Bermuatan negatif. Negatif, ya. Bermuatan negatif dari mana? Dari senyawa. Oke, balik lagi. DNA itu terdiri dari gula pentosa, ya. Terdiri dari fosfat, tulangnya, sama basa nitrogen. Bagian mana antara ketiga itu yang bermuatan?
Tetel. Bagian? Nggak apa-apa, nak. Ya, kalian masih kuliah, no. Salah juga nggak apa-apa. Saya di sini cuman ngasih tahu yang udah pernah saya tahu, nak. Enggak saya nilai-nilai amat, enggak. Iya. Toh kepinteran ini cuman berapa persennya untuk kehidupan kalian. Banyaknya yang makan duit kampung sendiri, yang merusak kampung sendiri itu yang pintar-pintar. Dah panjang nanti obrolan saya. Nah, itu gugus pos fat ya. Itu yang bermuatan. Diimigrasikan kalau ada terduplikasi, teramplifikasi, saya bilang di reaksi PCR akan keluar satu bagian, Mbak. Kenapa itu disebut pita? Ya karena panjangnya sama. Jadi kalau satu molekul lewat di satu jaring, mana yang lebih cepat? Kalau untuk migrasinya, yang ukurannya besar, apa yang ukurannya pendek, gitu. Tentunya yang ukurannya pendek, itu yang lebih cepat. Kalau ukuran pendeknya banyak, gabung dia. Nah, itu ada penandanya, penanda double helixnya. Di situ, dari penanda itu bisa terlihat sebagai pita DNA. Garis doang tuh pita. Di situ kalau ada pitanya, hasil PCR kita berarti kita berhasil menduplikasi sekuen tertentu yang kita inginkan. Prosesnya nggak lama. Akurasinya akurat. Seperti itu. Kita ngomongin teknik analisis biomolekuler, teknik dasar penelitian biomolekuler, kita ngomongin ekstraksi DNA sebar. Ini udah bolak-balik kalian belajar ya dari SMA. Ini yang saya bilang tadi, kita memisahkan, mengambil DNA-nya saja dari komponen penyusun sel yang lain. Kita mau analisis molekuler spesifik, menganalisis DNA dan atau RNA. Berarti tahu harus prinsip ekstraksinya. Ya. Kita pisahkan, ada teknik sentrifugasi, ada teknik presipitasi. Misah-misahin berdasarkan apa? Berdasarkan berat molekulnya, cuman diputer-puter aja. Ya, seperti itu. Muternya harus ada kondisi tertentu.
supaya DNA-nya nggak rusak. DNA yang merusak kan nuklease, DNase. Ya. DNase, enzim protein. Nah, kita tahu protein dalam keadaan dingin dia nggak aktif, didingininlah proses sentrifugasinya. Itu apa ya? Itu dasarnya orang bekerja di suhu 4 derajat Celcius untuk ekstraksi. Gitu-gitu. Ada hasil sentrifugasi, supernatan, dan pelet. Lalu ada presipitasi. Presipitasi mengendapkan. Ada 3 tahap utama. Lisis, pemisahan, dan pemurnian. Saya pulang kuliah dulu tahun 2014. Banyak dengar senior-senior saya bilangnya, wah penelitian molekuler itu lama dan mahal. Nyengirlah saya. Saya panggil asisten-asisten saya di lab mikro, ayo kita mengekstrak DNA. Saya suruh cuman beli sabun, saya suruh bawa garam, saya ambil alkohol. Kacak kucuk, nggak sampai 1 jam, dapatlah itu DNA-nya. Jadi saya bilang balik sama asisten saya, susah apa enggak dapat DNA? Kayak gitu. Enggak. Lisis dinding sel. Lisis dinding sel kita bisa pakai sabun, cairan alkali. Alkali terkait dengan plasmolisis sel. Oke? Terkait dengan kalau bahasa fisikanya menurunkan tegangan permukaan. Ya, saponifikasi, melarutkan lemak-lemak. Gitu-gitu. Oke. Kita pisahkan pakai apa? Pisahkan pakai garam-garam. Kita bersihkan. Kita tarik DNA-nya itu dari komponen-komponen lainnya. Tinggal disiramin alkohol dikit-dikit. Jadi dapat, ini loh nak, yang namanya DNA, ini bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya sebelum dianalisis. Kita purifikasi, kita bersihkan lagi. Dapat. Saya bilang kayak gini, jangan sampai kalian berpikir biomolekuler itu susah. Alah. Selevel kalian nggak ada yang susah. Ya, kalian belum ngadep mertua. Nah, itu lebih susah. Gitu-gitu ya. Iya, cari pasangan hidup pilihan Tuhan itu belum tentu kalian lakukan. Cari pasangan hidup mah pilihan kalian sendiri. Terus, panjang lah saya ngobrol, malesnya. Ini dia pemilihan metodenya. Kita lihat berat molekulnya. Ada tingkat kemurniannya, ada waktu dan biayanya. Saya contohkan pada tanaman. Kalau yang tertarik meneliti tanaman obat, satu senyawa kimia tertentu yang bisa yang bisa ada efek obat tertentu, itu pasti ada aktivitas ekspresi. Bisa kita cari gen apa yang banyak terekspresi, seperti itu. Bedanya hanya sedikit antara DNA, enggak ding, bedanya banyak.
antara ngekstrak DNA dengan RNA. Kalau ngekstrak DNA, kita kan berkompetisi dengan DNA-se ya, gitu kan? Ngekstrak RNA, kita berkompetisi dengan RNA-se. Bedanya itu, DNA-se itu masih memerlukan bagian-bagian lain untuk aktivatornya. Tapi kalau RNA-se itu stabil. Ya, susah dikit lah, cuman tahapannya sama seperti ini maksud saya yang ini. Lisis, pemisahan, dan pemurnian gitu. Terakhir di perbedaannya, kalau kita mau mencari DNA yang murni, masukkan RNA-se. Kalau mencari RNA yang murni, masukkan DNA-se. Semua itu sudah iya, sudah ngajiin orang, udah dijual orang, dijadiin orang duit. Tinggal gimana kitanya aja mau berkreasi, mau menyelesaikan satu masalah seperti itu. Walaupun dalam perjalanannya, kalaupun sudah ada hasilnya, kreasi itu mesti nyangkut di eksekutif, mesti nyangkut di yudikatif, mesti nyangkut di legislatif. Semana kita bisa berbuat dulu. Oke? Melisis sel, kalau polisakarida kompleks di dinding sel tanaman, kita gerus, kita ulek-ulek. Untuk memudahkan dia diulek-ulek, dia didinginin dulu, karena barang yang dingin itu kan getas bahasa kita crispy lah. Bisa didinginin di kulkas -20, bisa juga dimasukin nitrogen cair, bikin dingin toh. Endothermic reaction, panjang nak kalau ngomongin teori kayak gini. Jadi kayak gitu bisa, jangan kalian pesimis, bisa, yang penting kalian mau belajar, gitu kan? Judulnya kalau tukang ceramah itu berusaha, berdoa, bersyukur. Berusahanya janganlah cuman ngelihat ini halilintar, mendingan saya ngelihat Alibata pada halilintar mah. Alibata ada skillnya. Capek nak saya ini kalau ngoceh sendiri. Dari dulu saya ngajar pertama saya jadi dosen, saya paling pusing kalau ngajar sendiri. Ada lisozim, kita bisa pakai lisozim, kita pakai proteinase K. Proteinase K kalau di sel hewan, membran sel, kalian tahu membran sel ini kan bergerak terus ya. Teori mozaik ya. Membran tuh selalu bergerak. Membran itu bukan cuma bilayar lipid kan, ada protein integral sama protein perifer. Ada proteinnya. Dikasihlah, ditetesinlah dengan proteinase. Kita ngomongnya ada proteinase K. Bisa. Gitu. Kalau mau efektif, efisien, kita cari berapa unitnya, berapa perhitungan kemungkinan berapa unit yang diperlukan enzim tersebut, karena enzim kan mahal. Pakai deterjen. Oh, kurang. Materi ini saya bagikan nanti sama siapa? Dapse. Ya, saya bagikan sama yang menghubungi saya. Ya. Banyak bahannya nak,
termasuk senyawa fenol untuk memisahkan komponen selain DNA. Fenol ada kloropom, ada isoamil alkohol, ada polivinil pirolidon. Semua itu nggak asal comot, nak. Belajar dulu, kita belajar dulu. Cukup membaca, nak. Ya. Tahapan ekstraksi DNA ini banyak seninya. Jarang-jarang yang saya mengerjakan DNA itu dapat. Saya dapatnya optimasi mengekstrak DNA-nya Dr. Retno sama Dr. Sajili ini dapatnya 3 bulan dulu, baru ekstraksinya. Belum saya lanjutkan dengan melakukan setting PCR-nya. Entah saya tambahkan penempelnya, sekuen DNA tertentu yang saya pilih, belum pengaturan pemanjangan DNA-nya dalam proses PCR tersebut, pengamplifikasiannya. Tapi ya alhamdulillah dapat juga, dapat aja, dan berjalan sesuai waktu, target waktu yang ditentukan. Cuman mau menambahkan satu kalimat dalam khasanah ilmu pengetahuan bahwa di kromosom sekian ribu, di kromosom misalnya kromosom 14, di posisi sekian ratus ribu itu ada mutasi. Ada mutasi, dan mutasi itu berpengaruh berbeda nyata antara orang yang PPOK dengan yang tidak PPOK pada orang perokok dan tidak perokok. Bikin satu kalimat itu, nak. Menambahkan satu kalimat itu dalam hasanah ilmu pengetahuan. Alangkah kerennya kalimat ini. Udah? Ya, pemisahannya. Ekstraksi, pencucian, dan resuspensi. Aplikasinya banyak sekali, nak. Ini hanya sedikit saja. Ya. Kalian coba tanya sama saya masalah biologi. Giliran kalian yang mau tanya. Ayo, salah satu masalah biologi. Apa? Terkait alergi, kekurang mampuan satu ekspresi sehingga satu senyawa nutrisi tersebut tidak bisa dicerna. Itu semua berkaitan dengan materi genetik. Bisa diambil dari DNA, bisa diambil dari RNA. Terakhir, kerjaan saya untuk ini, saya mau bikin pelatihan analisis sidik jari DNA. Saya udah konfirmasi juga, saya punya adik tingkat yang ada di bagian forensiknya ini, forensiknya Mabes Polri. Saya mau mengkonfirmasikan kalau lab kita di Unila ini mau bikin itu sehingga nantinya pekerjaan analisis identifikasi sidik jari DNA, fingerprinting itu kita bisa melayani yang Sumatera. Jadi nggak perlu jauh-jauh dikirim ke Jawa. Dan saya bisa pastikan biayanya bisa jauh lebih murah. Gitu. Dapat hasilnya, nak. Dengan
peralatan, bahan-bahan yang ada, dapat sampel-sampel, dapat. Yang terakhir saya ujikan di DNA saya, dapat. Gimana? Ekstraksi, terus di PCR sekuen tertentu, di elektroforesis dilihat pitanya. Pita punya saya. Lanjutkan dengan membandingkan dengan pita punya emak atau bapak saya. Haruslah ada salah satu pita yang berukuran sama. Karena haploidnya kromosom saya ini kan dari emak, haploidnya dari bapak. Seperti itu. Dasarnya kayak gitu. Yang diambil bagian mana? Kita bilang ngomongin bagian mikrosatelit. Panjang obrolannya. Sudah jadi? Sudah. Sudah bisa dibuatkan pelatihan? Sudah. Kenapa belum jadi? Nah, karena kalau pelatihan ngumpulin orang. Bahan-bahan sudah disiapkan. Tahun 2020 sudah bisa dipakai buat pelatihan. Ngumpulin orang, saya nggak tega. Saya mau S2 aja, saya berhenti. Karena apa? Secara pribadi, istri saya ini punya asma yang belum beres-beres. Terakhir kemarin sakit asma, Desember awal, saya melongo dong. Saya ketakutan dong. Untung aja di rumah udah ada oksigen, udah ada salbutamol, tetes, segala macam. Ya, nggak berani pun mau dibawa ke rumah sakit. Itu yang saya kalau mau bikin pelatihan, ngumpulin orang. Gitu. Takutlah saya. Dan kalian sudah tahu kan, di depan itu kan tempat OTG, gitu kan? Udah tahu nggak? Rumah sakit baru bahasanya, rumah sakit pendidikan, gedungnya itu dipakai orang toh. Coba kalau lewat malam udah ada lampu-lampunya. Saya menghindari pasangan hidup saya yang rentan COVID. Jadi beneran kena COVID. Kalian ya belum lah dibilang sebagai makhluk hidup lah. Kalian belum beranak pinak ya, belum bereproduksi. Hampir makhluk hidup lah kalian. Pertanyaan saya, ada yang bisa jawab enggak? Ada yang mau tanya enggak? Gitu. Kalian tertarik apa? Coba diskusikan di forum ini. Apa yang terpikir terlintas dalam pikiran kalian? Apakah tentang penelitian kalian? HIP rekayasa genetikanya, pakai rekayasa genetika untuk penanggulangan HIP, ya efektif? Enggak, 0,1% dalam jurnal. Tapi bisa orang melakukannya secara molekuler, orang bisa merekayasa genetika, bisa. Itulah efektifannya cuma 0,1%. DNA polimerase. Satu dalam 10 pangkat 8 kali DNA polimerase itu bikin mutasi. Itu aja, mutasi alami aja bisa terjadi. Ada masalah apa? Inilah saya contohkan dalam obrolan saya dengan satu profesor kemarin siang. Satu profesor di pertanian. Bolak-balik dia manggil saya. Kalian tahu nomornya saya blokir. Dia nelpon pakai nomor yang lain. Datang ke saya menjelaskan variasi
intraspesies, ya, variasi tanaman. Kita ngomong varian. Varian, kita mau tunjukkan bahwa varian profesor itu yang ada di mana ya, di Jambi, varian tanamannya itu benar-benar yang unggul. Gimana cara membuktikannya? Bisa nggak, Wan? Kita buktikan dengan molekuler. Bisa, Pak. Variasi intrapopulasi, saya bilang. Itu kita ada sekuen-sekuen mikrosatelit, namanya sekuen-sekuen berulang juga, yang bisa kita jadikan penanda. Ujung-ujungnya apa? Saya diminta untuk bikin metodenya, tapi ya masih lama proposalnya, bulan Februari. Saya bilang saya nggak bisa buru-buru, Pak. Saya masih mau selesaikan mengajar dulu. Saya ngambil sekuennya. Cuman seperti itu. Ekstraksi, PCR, elektroforesis. PCR itu ya prinsipnya kan menduplikasikan sekuen DNA tertentu, tapi sekuen yang mana? Nah, itu ada metodenya. Ada RAPD gitu, bagian-bagian yang random teramplifikasi, ada bagian SSR, ada bagian ISSR. Gimana kita tahu sekuen materi genetik? Saya stop share. Saya share. Kalian harusnya sudah familiar dengan website ini. Oke? Terlihat? Salsabila. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Kalian suruh saya nulis apa, Nak, di sini? Satu. Fosfodiesterase tipe 1C. Contoh ya. Kalau dulu belum ada satu kotak yang merujuk pada satu gen tertentu yang spesifik. Sekarang lah baru ada. Website ini selalu berkembang. Sering-sering dibuka. Ini saya ngelihat gennya. Kalau yang di kotak ini udah ada tulisannya, reference sequence. Sekuen referensinya, Nak, sudah divalidasi orang. Kayak mana sekuennya? Klik aja. Organisme yang belum diketahui sekuennya, gimana caranya? Kita hanya tinggal membandingkan dengan organisme dengan takson yang di dekatnya yang sudah ada. Kita hanya melihat nanti ada variasinya. Kayak gitu. Udah semudah itu teknologinya, walaupun duitnya ya mahal. Gitu. Ini di bagian mana kromosom 7, sekuennya apa aja. Ada juga di tanaman sawit, Nak, fosfodiesterase tipe 1C ini. Ini yang saya jadikan penelitian tahun berapa dulu? 2018. Terkait dengan hidrolisis lemak yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, sehingga asam lemak lebih mudah dimanfaatkan oleh kuman sehingga menjadi tengik.
sehingga kualitas minyak kelapa sawit itu menurun. Gila, panjang kan obrolan gua? Nih, saya ngotak-ngatik ini. Harusnya ini bisa diklik. Satu lagi kita cari gen, kita cari apa lagi? Salmonella doang. Di sini sudah ada, tinggal kita bandingkan saja. Mau cari gen, mau cari apa? Sekuen genom, sekuen DNA-nya. Ada genomnya, sudah ada 9. Nukleotidanya ada segini. Lari ke gennya. Nah, ini kita bisa cari semuanya di sini, Nak. Nah, sekuen-sekuen yang ada di dalam DNA-nya, misalnya entah dia tanaman, entah dia hewan, merujuk pada database DNA. Database DNA itu ada 3, NCBI, DDBJ, ABI. Ini protein database. Ini jalur metabolisme. Ada 3, bisa dari mana aja. Ini genomnya. Ini spesifik spesiesnya, contohin Enterica. Itu referensinya. Ada, kalau bakteri kan ada kromosom, ada plasmid. Diklik di reference sequence-nya. Keluarlah yang kayak tadi, sepanjang-panjang. Itu yang dijadikan dasarnya. Sekuen ini kita cari. Ya, sekuen misalnya yang sudah kita dapatkan ini kita cari. Sekuen-sekuen mana yang ada di database GenBank, genom, yang berdekatan, yang paling mirip dengan sekuen yang mau kita teliti. Ini keterangannya. Ini ATGC-nya.
in silico. Untuk biomolekuler ada namanya ilmu bioinformatik. Inilah downloading large sequence 1,77 megabyte. Terus Control N sampai dia selesai. Capek. Nih sekuennya. Yang ini kita sejajarkan. Kalau yang panjang bisa disejajarkan di beberapa website. Kalau yang pendek-pendek bisa cukup pakai software saja. Itulah dasarnya kita menganalisis DNA, RNA. Menganalisis RNA itu pakai real time. PCR dengan berbagai macam metode perhitungan. Menganalisis sekuen DNA untuk keragaman. Ini untuk RFLP itu fragmen-fragmen polimorfisme yang terlihat setelah kita potong genom yang lengkap itu dengan enzim restriksi. Enzim restriksi pemotong DNA itu ada dua, restriksi endonuklease, restriksi eksonuklease. Endonuklease ke Mas Yahya, ngapain kamu? Enzim restriksi eksonuklease tuh kan gua jadi ngomong apa? Restriksi yang mana tadi? Eksonuklease memotong di bagian ujung. Endonuklease memotong di bagian dalam. Endonuklease itu dicirikan memotong bagian yang palindrom. Palindrom di sekuen DNA tertentu itu dari kanan ke kiri dibaca sama dengan dari kiri ke kanan. Kasur ini rusak. Baliklah itu. Kasur ini rusak juga gitu contohnya. ATCG, G, C, T, A. Nah, bolak-balik sama. Itu di situ situs enzim restriksi. Ini pakai enzim, dikasih enzim endonuklease tertentu, ada EcoR1, ada BAM-H3, ada banyak enzim. Ini melihat bagian spesifik alel, ASO, terus sampai ke bawah. Metilasi, perubahan dari C ke G. Ya, ini berbasis sekuen DNA. Ada dua kerjaan kalian yang kalian kumpulkan buat besok sebelum masuk sesi besok. Itu ada metode analisis untuk marker berbasis DNA, ada DNA. Itu yang satunya analisis ekspresi gen. Kita melihat jumlah banyaknya gen yang terekspresi terhadap satu perlakuan tertentu, gen yang spesifik. Pakai alat real time PCR. Nah, alat real time PCR, alat PCR dulu. Alat PCR itu kan memotong. Alat PCR itu menduplikatkan di luar sel DNA. Kita cuman pakai satu enzim dalam satu buffer gitu-gitu.
Jadi alat PCR itu alat manasin sama ngedinginin aja. Nah, kalau alat real time itu alat PCR yang bisa manasin dan mendinginkan secara cepat, tapi dia juga ada alat spektrofotometrinya, alat untuk mendeteksi pendaran, satu pendaran, ada kita tambahkan. Seperti itu. Sehingga bisa dilihat amplifikasinya sejumlah mana, sejumlah apa, sebanyak apa. Seperti itu. Ini yang ini nanti nggak kemakan lah sama kalian. Saya minta kalian bikin resume masing-masing. Ini baru satu chapter ya. Nah, resume ini sama resume LIVAK dikumpulkan sebelum materi. Besok jam berapa ya? Densa. Untuk besok ini Pak, besok Bapak ada kuliah jam 10.20 sampai jam 12, sama untuk praktikumnya pada pukul 2.40 sampai 4.20. Gitu. Iya, Pak. Sesuai jadwal ya. Jadi sebelum kalian kuliah saya paginya, gitu kan? Sekalian kirim file resumenya. Saya akan kirimkan bersamaan dengan file materi yang dari saya, yang dari website kan tinggal tengok-tengok baik. Saya sisakan 5 menit lagi, saya minta waktu 5 menit lagi ke depannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan hanya tugas, kan saya udah kasih tahu. Kalian cukup bikin resumenya. Assalamualaikum Pak Wawan, selamat siang. Saya Rosalina dari Brawijaya, mau menanyakan terkait dengan analisis filogenetik di laboratorium Bapak. Apa bisa nggih? Nih, jam 1:30 ada dosen dari Sriwijaya menanyakan kepada saya tentang analisis filogenetik, analisis berbasis DNA. Nah. Cuman bedanya kalau alge banyak lendir-lendirnya. Adalah tambahan bahan kimianya. Terus sekuen spesifik spesiesnya, kemarin saya pakai sekuen yang sudah dipakai saat dunia ini, ada COX-1, ada 18S, dia masih belum dapat. Akhirnya saya pakai primer sendiri untuk ini. Dulu pernah saya bantuin untuk ada dosen senior di sini. Alhamdulillah untuk alga saya bisa buat satu setting PCR yang khusus tahun kemarin. Kelihatannya Ibu ini bisa saya bantu. Ini lain lagi. Nggak ada yang mau ditanya, Nak? Kalau nggak ada yang mau ditanya, ada nggak? Khairu. Yang Khairu apa? Kamu pakai jilbab namanya Khairu? Iya, Pak. Kira-kira ada yang mau kamu tanyakan, Nak? Cukup, Pak. Kalau cukup, yang lainnya cukup, saya kasih materinya ya dan send ke kamu setelah saya tutup sesi ini. Tahu-tahu tinggal 23 nih. Saya tutup sesi ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah hidup, tapi harus berguna. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak.
Pak.